Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrahas, kelas A, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan BPU PKI dan PPKI. Apa itu BPU PKI? BPU PKI memiliki arti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPU PKI beranggotakan 67 orang yang diketahui oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau singkatan dari KRT, Rajiman Wedioningrat, dan Wakil Ketua Ichibangase Yoshio, orang Jepang, dan Raden Panji Suroso. Pembentukan BPU PKI. BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tugas BPU PKI. Yang pertama, BPU PKI bertugas melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, selain itu, BPU PKI bertugas yang pertama merancang dasar negara, yang kedua menyusun rancangan undang-undang dasar, yang ketiga mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan yang keempat menyusun rancangan falsafah negara. Sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Ketiga tokoh tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mendapatkan gelar pertama untuk berpidato. Inti dasar menurut Mr. Muhammad Yamin, yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mendapatkan giliran kedua untuk berpidato. Beliau mengusulkan 5 asas negara sebagai berikut. 1. Persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan giliran ketiga untuk berpidato tentang dasar negara Indonesia Merdeka, dikenal dengan nama Pancasila. Pidato Insinyur Soekarno memang istimewa karena yang pertama memuat tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang kedua usulan nama bagi dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Pancasila menurut Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan nasional. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Adapun anggota Panitia 9 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Detrandus Muhammad Hatta. Yang ketiga, Profesor Muhammad Yamin. Yang keempat, Profesor Mr. Ahmad Subardjo. Dan yang kelima, A.A. Maramis.
Yang keenam, Abdul Kahar Muzakir. Yang ketujuh, Kiai Haji Wahid Hasim. Yang kedelapan, Haji Agus Salim. Dan yang kesembilan, Abi Kusno Cokro Suyoso. Adapun isi Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Pidato Kemerdekaan Insinyur Soekarno. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta kepada saudara-saudara untuk hadir menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita itu. Ada naiknya dan ada juga turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita sendiri. Dalam tangan kita sendiri, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan mendapat berdiri dengan kekuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad untuk dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. PPKI. Suatu konsep dasar negara berhasil dirumuskan BPU PKI, dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Anggota PPKI langsung dipilih oleh Jenderal Terauchi. PPKI diketahui oleh Insinyur Soekarno. Tugas PPKI mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendiri negara dan pemerintah negara Republik Indonesia. Sidang PPKI. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam pembentukan negara Indonesia. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Detrandus Muhammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. KNIP dibentuk untuk membantu tugas presiden sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR.
Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang ini fokus pada pembentukan struktur pemerintahan. Yang pertama, pembagian wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, pembentukan kementerian negara. 12 kementerian negara dibentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang ini menghasilkan keputusan-keputusan terkait pembentukan lembaga-lembaga negara. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI). KNI dibentuk sebagai badan pembantu presiden yang beranggota tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI dibentuk sebagai Partai Tunggal Negara Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR dibentuk sebagai badan keamanan yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Itulah tadi materi yang saya jelaskan tentang pembentukan BPUPKI dan PPKI. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.